Angin berbisik lirih di sela dedaunan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang samar-samar anyir. Tapi bukan anyir bangkai, lebih seperti anyir kemenyan yang terbakar terlalu lama. Di pos 7 Sang Hyang Ropoh, perbatasan antara dunia manusia dan puncak, Raka meletakkan ranselnya dengan rasa lega bercampur cemas. Kabut sudah turun sejak setengah jam lalu, mengubah pepohonan menjadi bayang-bayang raksasa yang diam-diam mengawasi. Hanya dia dan dua temannya, Bimo dan Sari, yang memutuskan untuk mendirikan tenda di sini daripada memaksakan diri ke puncak dalam kondisi visibilitas nol. Namun sejak tiba, Raka merasa ada yang tak beres. Hening, terlalu hening. Bahkan suara jangkrik seolah enggan bersuara. "Kita nggak sendirian di sini," bisik Sari tiba-tiba. Matanya menatap tajam ke arah semak-semak di luar lingkaran cahaya senter kepala mereka. "Ah, kamu kebanyakan nonton film horor," ledek Bimo sambil memasang tenda. "Ini cuma angin dan kabut." Namun Raka tahu, Sari bukan tipe orang yang mudah takut. Ia ikut mengatap ke arah yang sama. Di antara kabut tebal, untuk sekian detik, Raka bisa bersumpah melihat sesosok bayangan tinggi kurus berdiri mematung. Ketika ia mengedip, bayangan itu menghilang. Malam semakin larut. Api unggun kecil yang mereka nyalakan seolah tak mampu mengusir hawa dingin yang menusuk sampai ke sumsum. Raka terbangun dari tidurnya yang gelisah. Tendanya terasa sesak, meski hanya ia seorang diri di dalam. Lalu ia mendengar suara itu. Kerutuk, kerutuk, seperti seseorang berjalan pelan mengitari tenda. "Bim, Sari?" panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Dengan jantung berdebar keras, Raka membuka resleting tenda sedikit demi sedikit. Kabut di luar jauh lebih pekat dari sebelumnya, dan disitulah ia melihatnya. Di samping tenda Bimo dan Sari, berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang tergerai. Ia mengenakan kebaya putih lusuh. Namun yang membuat darah Raka membeku, perempuan itu tidak berdiri di tanah. Ia melayang beberapa senti di atasnya. Perempuan itu menunduk, seolah sedang memperhatikan sesuatu di dalam tenda Bimo. Raka ingin berteriak, tetapi suaranya hanya keluar sebagai desisan parau. Perempuan itu seperti mendengar. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh. Wajahnya pucat pasi, rongga matanya hitam pekat tanpa bola mata. Namun dari rongga itu, Raka merasa dirinya sedang ditatap tajam. Bibir pucat perempuan itu membentuk senyuman tipis, senyuman yang sama sekali tidak ramah. Lalu ia mengangkat jari telunjuknya dan menaruhnya di depan bibir. Sssst. Refleks, Raka membanting tubuhnya kembali ke dalam tenda dan menutup rapat resleting. Ia menggigil hebat. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Sepanjang malam ia tak berani memejamkan mata. Di luar, suara itu terus ada. Kerutuk, kerutuk, seperti seseorang berjalan mengitari tenda tanpa henti. Hingga akhirnya suara itu berhenti saat langit mulai memucat menjelang subuh. Saat kabut mulai menyisih dan sinar matahari pucat menembus kanopi hutan, Raka akhirnya keluar dari tenda. Ia langsung menuju tenda Bimo dan Sari. Keduanya duduk di luar sambil memasak mie instan. Wajah mereka terlihat sangat lelah. "Ra," kata Bimo pelan, "gue malam mimpi aneh banget." "Apa?" "Gue mimpi didatengin perempuan kebaya putih. Dia cuma berdiri di luar tenda, ngeliatin gue tidur. Pas gue mau gerak, dia naruh jari ke bibir, kayak nyuruh gue diam." Raka tercekak. Ia ikut menatap ke arah yang sama. "Sari, kamu juga mimpi gitu?" Sari menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. "Gue nggak mimpi," katanya dengan suara gemetar. "Gue nggak bisa tidur semalaman. Karena dari jam 1 sampai subuh, ada yang ngetuk-ngetuk dinding tenda gue dari luar." Ia menelan ludah. Terus gue dengar suara orang ngomong, "Sini, ikut saya. Di sini dingin. Ayo ikut ke puncak." Udara di pos 7 Sang Hyang Ropoh terasa beku. Mereka bertiga saling berpandangan. Saat itulah mereka sadar, malam tadi mereka bukan hanya bertetangga dengan para pendaki lain yang tak terlihat, tetapi juga dengan penjaga Sang Hyang Ropoh. Mungkin ia sedang mencari teman baru, teman untuk diajak berpesta di puncak Ciremai yang abadi. Tanpa banyak bicara, mereka segera bongkar tenda dan turun gunung. Tak ada yang berani menoleh ke belakang. Namun aroma anyir kemenyan masih terasa, bergelayut di antara kabut tipis pagi hari.
seolah sesuatu masih berdiri di sana, mengawasi mereka pergi.